Untuk kali ini adalah yang kedua kalinya mengikuti Olimpiade Mikrotik. Kali keduanya kami mengikuti Olimpiade Mikrotik. Kegiatan kedua kalinya kita mengikuti Olimpiade Jaringan Mikrotik Nasional Untuk mengenalkan kepada siswa kami bahwa dalam meraih skill dalam bidang jaringan itu prosesnya harus baik. ingin mencoba sejauh mana kemampuan anak di bidang jaringan, terutama mikrotik ya. Dari modul-modul mikrotik mungkin kita sudah pelajari semua. Terus sumber-sumber dari internet, dilihat dari web mikrotik sendiri. Belajar dengan tekun dan insya Allah nantinya mendapat hasil yang optimal dan maksimum. Anak berlatih dari mulai belajar konsep dan config. Sebelumnya sih tahun kemarin Risma belum sempat lolos ke grand final ataupun ke final. Tapi insya Allah di tahun ini Risma berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai persiapan yang dilakuin. Insya Allah bisa lolos. Sekalipun gak lolos mungkin emang belum takdir ya Pak. Tapi insya Allah kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah belajar semaksimal mungkin, dan insya Allah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan berharap bisa sampai ke final dan jadi juara. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah optimis saja. Akan memberikan yang terbaik untuk sekolah kami. Kebetulan saya pribadi sebagai anggota ISP di Jawa Barat ini merasakan manfaatnya di Olimpiade ini. Karyawan saya yang salah satunya lulusan dari Olimpiade Jaringan ini yang termasuk finalisnya lah di Jogja kemarin. Di kantor sebagai network engineer dia sudah paham masalah tentang networking, routingnya juga sudah paham, wirelessnya sudah paham, minimal basicnya sudah bisa. Saya harapkan nanti dengan ada ajang seperti ini banyak nanti teman-teman ISP yang bisa dapat manfaatnya. Pernah mengikuti Olimpiade Jaringan ini merupakan sebuah modal yang berharga bagi saya. Sekarang saya bekerja di sebuah ISP dari Cirebon. Saya bekerja sebagai NOC-nya. Pengaruh dari Olimpiade Mikrotik ini sangat berpengaruh. Yang pertama dalam manfaat relasi ada, lalu manfaat ilmu juga ada, dan juga bisa menambah portofolio. Jadi saya pernah mengikuti Olimpiade ini dan itu hal yang dipandang oleh perusahaan seperti itu. Saya sekarang bekerja di perusahaan IT security dan di sana saya dapat pekerjaan ya karena hal inilah yang menjadi value added saya untuk mendapat pekerjaan di pekerjaan tersebut. Tahun ini kami di 8 kota penyisihannya, ini adalah kota terakhir, kota ke-8, mana saya sangat yakin harusnya juga pasti akan sangat berkualitas. Gitu ya. Tadi ada satu orang yang tahun lalu masuk ke final, tahun ini datang nonton katanya dan sudah bekerja di ISP. Network ataupun jaringan di TNI Angkatan Darat ini juga digunakan untuk mengkomunikasikan pulau-pulau yang terluar yang tidak bisa dijangkau oleh ISP. TNI Angkatan Darat khususnya perhubungan ini mewadahi kemampuan siswa-siswa SMK yang memiliki keterampilan tentang jaringan. Kesehatan tidak ada masalah, kemudian jasmani tidak ada masalah. Silahkan kalau yang berminat untuk bergabung di TNI Angkatan Darat, karena hobi adik-adik sekalian itu akan diwadahi oleh Angkatan Darat. Saya selalu bersemangat untuk membantu Olimpiade Mikrotik ini. Karena cita-cita LPKIA, visi LPKIA adalah lulusan yang mudah bekerja dan kualitas dan biaya yang terjangkau. Jadi tidak ada manfaatnya kalau pendidikan hanya menghasilkan lulusan yang nganggur. Bukan berapa banyak lulusannya yang dihasilkan. Jadi ukuran sukses adalah bagaimana setelah lulus kita ya baik bekerja sebagai profesional, baik sebagai wirausaha. Dari total pendaftar yaitu 65 peserta, yang hadir adalah 63 peserta.
Saya akan membacakan 9 sekolah yang akan maju ke tahap 2. Pertama, SMK Angkasa 1 Margahayu, SMKS Nasional Cirebon, SMK Negeri 1 Lemah Abang. Yang gelombang 2, yang pertama, SMK Negeri 4 Bandung, SMK Negeri 13 Bandung, SMK Negeri 1 Kawali Ciamis. Gelombang 3, yang pertama, SMK Informatika Bandung, SMK Pasundan 2 Bandung, SMK Negeri 1 Ciamplas. Tangan untuk ketiga tim. Jadi proses penambahan header ini disebut dengan apa? Enkapsulasi. Enkapsulasi, iya. Sebutkanlah port dan protokol yang digunakan. DP 53. Ya, 10 untuk tim 2. Router yang digunakan menggunakan lisensi level tim 2. Lisensi level 4, ya. Hanya bisa digunakan untuk jaringan routing. Station. 10 untuk tim 3. Maka konfigurasi bridge apakah yang harus? Use IP firewall. Use IP firewall, ya. Ya, jawabannya benar. Parameter apakah yang bisa kita gunakan untuk membagi PCQ menjadi subnet? Tim 2. Target address. Target address. Salah. Hal ini kita lakukan pada menu connect list. Dengan menambahkan MAC address pada menu connect list. Ya, 25 untuk tim 3. Sebutkanlah salah satu metode tunnel yang hanya bisa digunakan sesama perangkat mikrotik. Tim 3. EOIP. Ya, EOIP. MAC address. Data link layer. Data link layer. Ya, untuk aplikasi yang bekerja pada protokol TCP port 110. Tim 1. POP3 berfungsi untuk mail. Salah. Menggunakan minimal lisensi router level berapa? Level 3. Level 3. Ya, jangan apa gitu kan salah. Jelaskanlah kapan redirect to ini digunakan. Ketika klien request untuk masuk ke HTTP dulu ke server, nanti dia akan di redirect ke port proxy. Salah. Ini tuh deny. Nanti itu di redirectnya ke halaman web yang dituju gitu. Ya, kita menggunakan parameter apa? DSTNAT. DSTNAT. Salah. Apakah nama tools ini? Netwatch. Salah. Traffic monitor. Traffic monitor, ya, berasal dari router menuju ke klien. Output, ya. Rule manakah yang akan digunakan sebagai default? Distance, ya. Classifier apakah yang akan kita gunakan? DST address. DST address, ya. Untuk menghubungkan antar AS number. BGP. Ya, BGP. TCP header ditambahkan. Layer 2. Layer 2, salah. 4 transport. Layer 4. Ya, 10 untuk tim 3, minus 5 untuk tim 2. Yang bisa didapatkan maksimal oleh klien tersebut. 3 MB. 3 mega, ya. Yang kita gunakan untuk melakukan hal tersebut. Virtual access point. Virtual access point, ya. 10 untuk tim 3. Mengapa proses switching lebih cepat daripada bridging? Switching tidak membebani di CPU-nya. 10 untuk tim 1. Sebutkanlah alamat broadcast untuk blok yang pertama. 192.168.0.127. Ya,
benar. 25 untuk tim 2. Akan mendapatkan bandwidth berapa besar? 1,5 mega. Ya, benar. Akan mendapatkan bandwidth berapa besar? 512 KB. Salah. Tim 2. Ya, 25 untuk tim 2 yang cara kerjanya berdasarkan pet terpendek. OSPF. Salah. Tim 3. BGP. Ya, benar. Kedua kalinya kita masuk ke nasional. Tahun kemarin kami ikut, namun kami harus gagal di tahap 2. Kami diberi kepercayaan lagi oleh sekolah untuk mewakili dan alhamdulillah kami bisa lolos ke Yogyakarta. Sebagai guru saya merasa tegang gitu ya, karena ini pengalaman pertama SMKN 1 Ciamplas bisa lolos sampai ke babak cerdas cermat. Sangat deg-degan sekali, apalagi tadi sempat salah berkali-kali, sempat down juga. Tapi saya ingat di sini berjuang buat sekolah, buat teman-teman dan buat orang tua, jadi saya tetap semangat. Gak nyangka karena bisa sampai lolos sampai ke tahap ini. Lumayan deg-degan juga gitu karena kebetulan kita lawannya lumayan tangguh lah istilahnya di Jawa Barat itu. Tidak terbayangkan bisa pergi ke Jogja. Saya ingin nangis tapi bingung gimana cara nangisnya. Hasil dari usaha kerja keras kita yang setiap hari Rabu, Kamis, Jumat selalu nge-lab, setelah pulang sekolah pun juga bisa terbayarkan. Mulai hari ini kita mulai nge-lab lagi, semuanya mulai nge-lab lagi, lebih ditingkatkan lagi. Kalau misalkan kemarin persiapannya itu hanya 1 minggu 2 kali, nah kalau di sini mungkin untuk tahap final kita akan setiap hari melakukan persiapan. Kemudian sumber baca dan diperbanyak literasi dan praktek. Bahkan mungkin kita juga akan mendatangkan trainer yang bisa membantu untuk anak-anak nge-lab lebih terarah lagi, khususnya untuk final nanti di Jogja. Akan membuktikan bahwa SMKN 1 Ciamplas bisa menjuarai ke Olimpiade Mikrotik. Yakin, saya yakin dan saya sangat yakin. Semangat, saya pasti bisa ke Jogja dan jadi juara. Dan mudah-mudahan di babak final nanti kita bisa berbicara banyak. Yakin juara. Akhirnya kami selesai juga melakukan penyisihan di 8 kota dan ini adalah Bandung kota terakhir. Ada 65 peserta yang mendaftarkan diri dan yang istimewa dari Bandung adalah nilainya yang di bagian tengah itu banyak sekali. Jadi yang menengah ke atas agak rata di sini, sehingga tadi pada saat kami memilih 9 tim untuk masuk ke tahap 2 itu banyak yang nilainya sama. Jadi akhirnya timing mengumpulkan menjadi berperan di situ. Dan di sini kami sudah selesai dan dapat 3 tim yang akan maju ke babak final. Harusnya 3 tim ini juga pasti akan sangat bersaing dan sangat agresif untuk bersaing juga dengan tim-tim dari wilayah yang lain. Olimpiade jaringan jadi juara. 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 Sampai jumpa di babak final. Olimpiade jaringan jadi juara.